Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, kedua pemuda dari keluarga Duan Mungeri, mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming yang hanya seorang prajurit tingkat 6, berani memimpin pada langkah pertama melawan dua prajurit dari tingkat ke-9. Dan begitu dia menembak, dia cepat, akurat dan kejam, sangat tajam. Kembali, terburu-buru, keduanya buru-buru mundur. Engah. Meski begitu, salah satu dari mereka masih terkena pedang Lu Ming di dada, dan lukanya sampai ke tulangnya, berdarah terus-menerus. Sayang sekali, ini hanya sedikit untuk menghancurkan hatinya. Prajurit 9 kali lipat itu benar-benar kuat, ucap Lu Ming menghela nafas dalam hati, diam-diam mengatakan itu sangat disayangkan. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, membunuh prajurit bukanlah masalah, tetapi melawan 9 bukanlah masalah, tetapi sangat sulit untuk dibunuh. Lu Ming, kamu berani menyakitiku, aku akan mencabik-cabikmu, ucap pemuda yang terluka oleh Lu Ming berkeringat deras. Dia sangat ketakutan hingga berteriak histeris. Kalau begitu ayo bertarung, ucap Lu Ming juga bergegas maju. Dalam sekejap, ketiganya bertabrakan. Ding-ding, 3 cahaya pedang terus berbenturan di udara, membuat suara berpotongan padat, dan percikan terbang kemana-mana. Kedua pemuda dari keluarga Duanmu berlatih ilmu pedang tingkat rendah tingkat Huang, dan mereka berdua berlatih ke tingkat ketiga, mereka telah menguasai ilmu pedang yang jauh dari ilmu pedang Lu Ming. Namun, basis kultivasi mereka 3 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Ketika keduanya bekerja sama, Lu Ming masih sedikit dirugikan. Bunuh yang terluka dulu, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming seperti kilat, dan ilmu pedangnya yang mengalir terus mengalir ke arah pemuda yang terluka itu. Bagaimana bisa begitu kuat? Dia hanya samurai level 6 yang memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Tidak, orang ini tidak bisa tinggal, dia harus dibunuh, ucap kedua pemuda dari keluarga Duanmu terkejut. Kekuatan tempur Lu Ming melebihi yang dibayangkan. Mengaum, mengaum. 2 raungan binatang buas terdengar, punggung kedua pemuda dari keluarga Duanmu memancarkan darah, dan kemudian muncul 2 macan kumbang hitam. Pada 2 macan kumbang hitam, ada 3 cakra merah. Jelas, darah keduanya adalah yang ketiga tingkat darah. Setelah itu, 2 macan kumbang hitam menyerbu ke dalam tubuh mereka berdua, segera lapisan cahaya hitam muncul dari tubuh mereka berdua, dan nafas mereka kuat. Ini adalah ledakan darah. Semburan darah meningkatkan kecepatan mereka berdua sebesar 30%. Garis keturunan bias, beberapa garis keturunan bias terhadap pertahanan, beberapa garis keturunan bias terhadap serangan, dan beberapa garis keturunan bias terhadap kecepatan. Saat garis keturunan meletus, atribut bias akan ditingkatkan. Secara umum, semburan garis keturunan tingkat pertama dapat meningkatkan atribut sebesar 10%. Semburan darah sekunder dapat meningkatkan atribut sebesar 20%. Dengan analogi, ledakan garis keturunan tingkat 9 dapat meningkatkan 90% atribut, hampir 2 kali lipat. Darah kedua pemuda keluarga Duanmu menyukai kecepatan, jadi saat meletus, kecepatan mereka meningkat 30%. Tidak peduli atribut mana yang ditingkatkan, itu berarti peningkatan kekuatan tempur. Tentu saja, untuk beberapa garis keturunan tingkat tinggi, beberapa atribut mungkin sangat kuat, sehingga beberapa atribut dapat ditingkatkan secara bersamaan. Ketika beberapa atribut ditingkatkan secara bersamaan, peningkatan kekuatan tempur akan semakin mengerikan. Setelah garis keturunan meletus, kekuatan tempur kedua anggota keluarga Duanmu sedikit meningkat, dan mereka mulai menekan Lu Ming sepenuhnya. Sayang sekali garis keturunanku belum tumbuh dan tidak bisa meledak, ini adalah kelemahanku, ucap Lu Ming. Lu Ming memikirkannya, mencoba yang terbaik untuk melawan keduanya. Desir. Pada saat ini, terdengar suara lain menembus langit, dan seseorang datang lagi. Haha, Lu Ming, matilah. Itu adalah Wei Ziming dan Wei Ziyou. Memanggil. Sebelum Wei Ziyou tiba, dia menebas dengan pedang, dan energi pedang Qian meledak. Energi pedang dipisahkan dari tubuh, sangat tajam, dan dipotong langsung ke bagian vital Lu Ming. Bahaya, ucap Lu Ming. Dalam sekejap, Lu Ming merasakan rambutnya berdiri tegak, dan krisis yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya.
Energi pedang seniman bela diri bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sekarang. Namun ia ingin melarikan diri, namun dengan tegas dihentikan oleh dua pemuda dari keluarga Duanmu. Pada saat ini, dari arah lain, terdengar suara menusuk yang tajam, dan ki pedang lainnya menebas ke arah Lu Ming. Sebenarnya ada ahli lain di dunia seni bela diri yang ingin membunuh Lu Ming. Kombinasi dari dua master seni bela diri dan dua prajurit muda Zhao Xiong menghentikan Lu Ming, ini adalah pengetahuan, dan Lu Ming segera jatuh ke dalam situasi putus asa. Masuk ke kuil tertinggi, ucap Lu Ming. Karena Lu Ming tidak dapat menolaknya, Lu Ming hanya dapat memasuki kuil tertinggi untuk menghindarinya. Meskipun ini dapat mengekspos kuil tertinggi, itu lebih baik daripada dibunuh. Tetapi segera wajah Lu Ming berubah, karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat memasuki kuil tertinggi, dan kuil tertinggi tidak menanggapi ketika dia berpikir. Tidak bisakah saya memasuki kuil tertinggi selama perang? Apakah saya akan mati di sini? Ucap Lu Ming putus asa. Tiba-tiba, rasa gatal yang kuat datang dari tulang belakang Lu Ming. Cahaya merah keluar dari tulang belakang, dan pada saat yang sama, energi aneh mengalir ke tubuh Lu Ming dari tulang belakang. Ini adalah kekuatan darah. Darahku akhirnya tumbuh sepenuhnya, dan darahnya meledak, ucap Lu Ming di dalam hatinya. Sebelum dia sempat berpikir terlalu banyak, darah Lu Ming langsung meledak, dan lapisan cahaya hitam tiba-tiba menyebar keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, dua pedang ki menebas tubuh Lu Ming. Saat pedang ki menyerang, dua ki tajam langsung mengalir ke tubuh Lu Ming, semburan rasa sakit datang, dan Lu Ming menyemburkan seteguk darah. Kekuatan energi pedang tampaknya telah melemah setengahnya, ucap Lu Ming. Dalam sekejap, Lu Ming merasa bahwa kekuatan energi pedang yang menebasnya telah melemah setengahnya. Jika itu adalah kekuatan penuh, Lu Ming pasti tidak akan mampu melawannya. Mungkinkah karena darahku, ucap Lu Ming. Kilatan inspirasi melintas di benaknya, tetapi sebelum dia sempat memikirkannya, Lu Ming melangkah maju dan bergegas menuju pemuda keluarga Duanmu yang terluka seperti angin. Bagaimana mungkin anak muda dari keluarga Duanmu berpikir bahwa Lu Ming tidak mati setelah diserang oleh energi pedang dari dua ahli bela diri? Sudah terlambat untuk melawan saat ini. Engah, cahaya pedang melintas di tenggorokan pemuda itu, darah berceceran di mana-mana, sosok Lu Ming melintas, dan kemudian berlari ke depan dengan langkah ular naga. Lu Ming, kamu berani membunuh seorang murid dari keluarga Duanmu, sial. Raungan marah terdengar. Lu Ming melirik sekilas dan melihat pria yang mengaum itu. Orang ini adalah seniman bela diri lain yang bergerak, dengan sulaman kayu hijau di borgolnya, dia jelas juga murid muda dari keluarga Duanmu. Keluarga Duanmu, aku, Lu Ming, bersumpah, cepat atau lambat aku akan mencabutmu, ucap Lu Ming. Niat membunuh di hati Lu Ming sangat kuat, dia dengan paksa menekan luka di tubuhnya, dan berlari ke depan. Kejar, di belakangnya, Wei Zhou dan seniman bela diri dari keluarga Duanmu mengejar Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Namun, langkah ular naga Lu Ming telah dikembangkan ke tingkat kelima, dengan langkah 5 kaki, yang lebih cepat dari tingkat pertama seorang seniman bela diri. Wei Zhou dan keduanya sama sekali tidak bisa mengejar Lu Ming. Setengah jam kemudian, Lu Ming benar-benar memecat mereka berdua. Setelah itu, Lu Ming menemukan sebuah gua dan bergegas masuk. Ho, Lu Ming duduk di dalam gua, terengah-engah, dan ada semburan rasa sakit di tubuhnya. Meskipun dia memblokir energi pedang dari dua ahli seni bela diri, dia juga terluka parah. Sekarang mari lihat apakah aku bisa memasuki kuil tertinggi, ucap Lu Ming. Dengan berpikir, Lu Ming menghilang dan muncul di kuil tertinggi. Mungkinkah aku tidak bisa memasuki kuil tertinggi selama perang besar atau dalam krisis? Kenapa begitu? Ucap Lu Ming bingung dan tidak bisa berkata apa-apa. Tampaknya tidak mungkin mengandalkan kuil tertinggi untuk menghindari krisis di masa depan, dan semuanya bergantung pada diri sendiri. Sembuhkan dulu lukanya, ucap Lu Ming. Pada saat itu, Lu Ming duduk bersila, dan mulai menyembuhkan lukanya dengan menjalankan teknik pertempuran naga. 3 hari kemudian, Lu Ming pulih dari luka-lukanya. Bersenandung, pikiran Lu Ming tenggelam ke tulang punggungnya, dan cahaya berdarah bersinar dalam cahaya itu, seekor serangga hitam seukuran jari mengembun. Seluruh tubuh cacing itu berwarna hitam dan berkilau, dipoles seperti batu giok hitam, tanpa tangan atau kaki. Apakah ini garis keturunanku? Tapi mengapa itu bahkan tidak memiliki cakra? Ucap Lu Ming. Lu Ming terdiam.
Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.